Sebuah jajak pendapat baru menemukan bahwa hanya 28% warga Israel yang percaya bahwa Presiden Amerika Serikat memprioritaskan keamanan Israel. Survei yang dilakukan oleh Institut Demokrasi Israel menemukan bahwa kepercayaan warga Israel terhadap niat para pemimpin Amerika menurun drastis. Angka ini turun secara signifikan dibandingkan sebulan sebelumnya, ketika 44% responden masih mempercayai hal ini. Pendapat ini. Pada bulan Maret lalu, 64% warga Yahudi Israel berfikir bahawa Donald Trump menempatkan keamanan Israel sebagai pusat perhatiannya. Penurunan ini terjadi lebih dari 4 bulan setelah dimulainya operasi bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap rezim Iran dan di tengah negosiasi yang sedang berlangsung antara Washington dan Teheran. Sementara Yerusalem hanya bisa menyaksikan dari pinggir. Ada statisisme di seluruh spektrum politik di kalangan warga Yahudi Israel. 81% pemilih sayap kiri, 73% pemilih sentris dan 65% pemilih sayap kanan percaya bahawa Trump tidak menempatkan keamanan Israel sebagai salah satu perhatian utamanya. Survei ini dilakukan antara 28 Juni hingga 1 Juli. Jadi, mantan koresponden Balij Lati ada di studio bersama kami. Balij Lati, yang dianggap oleh banyak orang sebagai sahabat terbesar Israel, Donald Trump dan Benjamin Netanyahu berjalan seiring pada akhir Februari. Sekarang, menurut survei, persahabatan antara kedua negara ini akan menghadapi masa sulit. Ya, dan Trump selalu membanggakan fakta bahwa dia sebenarnya bisa menjadi orang Israel dan langsung menjadi Perdana Menteri di Israel. Karena angka surveinya di Israel, dia sangat populer, bahkan jauh lebih populer daripada Perdana Menteri Netanyahu sendiri, Perdana Menteri yang telah menjabat selama puluhan tahun sekarang. Dan Trump benar tentang hal ini. Tapi penurunan angka yang kita lihat sekarang bukan hanya penurunan tajam. Dari lebih dari 60% yang percaya bahwa Trump memikirkan kepentingan Israel, sekarang hanya 29% dari total warga Israel. Sementara kita melihat ada sedikit perbedaan antara Arab dan Yahudi di Israel, orang Arab justru lebih merasa bahwa Trump memprioritaskan Israel. Dan ini adalah sentimen yang sangat umum di dunia Arab secara umum. Ini juga ada di Israel, tapi secara keseluruhan hanya sedikit yang percaya. Jadi kelompok sayap kanan, karena mereka Anda tahu, mereka lebih dekat dengan Netanyahu, lalu mereka berpikir bahwa Trump, Anda tahu, lebih berpihak pada Israel dibandingkan kelompok sayap kiri. Tapi sekali lagi, secara keseluruhan, setelah apa yang mereka lihat dari Trump, mengecewakan mereka dalam isu Iran, membiarkan Israel menghadapi Iran sendiri, dan juga menghentikan perang. Itu adalah, Anda tahu, cara utama bagi Israel untuk mematahkan poros Iran ini. Ini adalah sesuatu yang dirasakan orang Israel sangat mengecewakan. Dan sekarang kita lihat dari angkanya, Trump tidak akan menjadi Perdana Menteri di Israel. Sebelumnya di acara ini kami membahas fakta bahwa Benjamin Netanyahu telah berbicara dengan CNN dan dia mengatakan dalam hal-hal besar Trump dan saya sependapat dan itu memang merupakan pesan yang sering diulang dari Perdana Menteri Israel. Tapi yang menarik dari hasil jajak pendapat Balij Lati adalah hanya 38% warga Israel yang percaya posisi strategis negara mereka lebih baik dibandingkan sebelum bulan Februari. Dan itu tentu saja mengkhawatirkan. Itu sangat mengkhawatirkan. Dan memang sangat umum di Israel untuk melihatnya seperti ini. Karena di satu sisi, Israel memiliki keunggulan militer dalam perang ini. Itu menghancurkan, Anda tahu, kompleks militer Iran. Memang, Anda tahu, sebenarnya menyerang banyak industri rudal balistik Iran, tapi itu tidak menghilangkan semuanya. Tapi secara keseluruhan, perasaan di Israel dan juga secara umum, kita melihat bahwa orang Israel merasa bahwa sekarang Iran memiliki ancaman yang bisa dihilangkan. Iran bisa menutupnya kapan saja mereka merasa itu tepat. Bahkan jika itu hanya terkait dengan Israel dan apa yang dilakukan di Lebanon misalnya. Sesuatu yang tampaknya tidak berhubungan dengan perang antara Amerika Serikat dan Iran. Dan inilah mengapa orang Israel merasa bahwa posisi Israel sekarang, Anda tahu, lebih rendah daripada pada bulan Februari. Tapi mereka melewatkan satu hal lagi, yang sebenarnya bisa menjadi kepentingan Israel atau dipandang sebagai sesuatu yang positif. Karena bagaimanapun juga, jika Iran benar-benar sedang dalam proses membangun 10.000, 20.000 rudal balistik, maka itu benar-benar bisa melukai Israel dan mungkin menghancurkan banyak kota di Israel dalam satu serangan. Dan ini adalah sesuatu yang telah dihadapi Israel. Ancaman eksistensial ini bahkan bisa dianggap sudah dieliminasi.
Dan hal ini sendiri tentu saja bisa dianggap sebagai sesuatu yang positif, terlepas dari perasaan dan sentimen umum di sini. Dan ada banyak orang yang percaya bahwa setelah pemilu paruh waktu di Amerika Serikat, segalanya bisa berubah lagi. Hubungannya pun bisa berubah. Kita tunggu bagaimana semuanya akan berkembang. Saya ingin mengalihkan perhatian kita pada perkembangan di dalam negeri. Jelas, sudah diketahui bahawa pertahanan adalah isu besar yang sangat dekat di hati banyak orang di negara ini. Dan tentu saja ketika hari pemungutan suara tiba yang harus dilakukan paling lambat akhir Oktober, isu keamanan akan menjadi perhatian utama bagi banyak orang. Dan terkait hal itu, Partai Reservis kini bergabung dengan mantan anggota parlemen dari Partai Biru Putih, Kelly Troper. Dan itu adalah Yossi. Partai Reservis Handle sangat signifikan mengingat apa yang sedang kita bicarakan, iaitu sentimen tentang keamanan dan membela negara. Bicarakan kepada kami tentang manuver-manuver di dalam Israel di bidang politik saat ini. Jadi ketika berbicara tentang Yossi Hinkle dan Hilly Trooper, ini adalah kombinasi dari agenda Yossi Hinkle yang sangat berfokus pada keamanan. Dia, seperti yang Anda tahu, berada di garis depan selama perang. Dia selalu mengatakan bahwa perang tidak bisa berhenti kecuali kita mengalahkan Hamas dan semua itu. Lalu Hilly Trooper, yang berasal dari Partai Biru Putih, lebih cenderung mendukung kesepakatan yang akan membebaskan para sandera. Hal-hal seperti ini tampaknya sangat sulit untuk digabungkan. Dan sekarang kita punya partai ini. Saya tidak yakin apakah mereka benar-benar melewati ambang batas ini, dan bisa masuk ke parlemen. Tapi apa yang terlihat kemarin dalam jajak pendapat untuk N12, salah satu media terkemuka Israel, adalah bahwa mungkin ada ruang. Mari kita sebut saja, untuk partai tengah kiri, tengah kanan, Itu termasuk Kelly Trover, termasuk Yossi Hin, termasuk Benny Gantz, termasuk Ed Lichtenstein misalnya, anggota Likud yang baru saja mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri lagi di Partai Likud. Jika itu benar-benar menjadi sebuah partai yang saat ini masih bersifat hipotetis, mereka sebenarnya bisa mendapatkan 6 kursi. 6 kursi ini, meskipun jumlahnya kecil dibandingkan dengan nama-nama yang kita sebutkan di sini, tapi mereka bisa menjadi penentu, bagaimanapun juga. Karena baik koalisi maupun sebut saja oposisi Zionis saat ini tidak bisa mencapai 61 anggota untuk membentuk koalisi di pemilu berikutnya. Jadi mereka bisa menjadi penentu. Tapi saya ingin menambahkan di sini, bahwa apa yang kita lihat sekarang di koalisi dan oposisi ini mungkin tidak akan sama setelah pemilu. Karena Netanyahu, di satu sisi, ingin menyingkirkan Ben Gvir, mungkin juga ingin menyingkirkan Smotrich. Dia akan senang jika bisa menyingkirkan setidaknya beberapa dari kelompok Haredim, partai-partai Haredi. Dan ketika itu terjadi, jika dia mendapat kesempatan untuk membentuk koalisi dengan kelompok kanan tengah yang baru ini, jika memang terbentuk, bersama beberapa anggota oposisi, bisa saja terbentuk pemerintahan persatuan. Dan juga di sisi lain, Isakov misalnya, dia tidak mengatakan bahwa dia menolak berkoalisi dengan Netanyahu. Dia benar-benar bersedia berkoalisi dengan Yossi Hinel, Benny Gantz, dan yang lainnya. Jadi bisa saja terbentuk koalisi yang berbeda dari yang kita lihat sekarang. Dan itulah yang kita tunggu setelah pemilu berikutnya di bulan Oktober. Seperti biasa, kami terus memantau semua perkembangan tersebut. Terima kasih banyak koresponden Balij Lati.